Shalom semuanya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau kita bisa hadir. Dan saya percaya Tuhan Yesus ada di tengah kita. Amin. Tuhan Yesus sangat senang. Karena hal ini adalah hal yang sangat-sangat mulia, sangat penting, sangat keramat, sangat berwibawa Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan menjelaskan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ini adalah penyingkapan kebenaran yang otentik, kebenaran yang sejati. Ya. Dan kita buka Bapak Ibu Saudara dalam surat Lukas. Nah, saya mau tunjukkan pagi hari ini rahasia pengangkatan atau kenaikan Tuhan Yesus ini tertulis dari berbagai ayat ya. Di berbagai surat, di sana ada surat Lukas, surat Korintus, surat Matius. Kalau perjanjian sebelum surat Rasul yaitu artinya di Injil, Lukas, Matius, Korintus, dan Kisah Rasul. Kita akan bedah ini Bapak Ibu Saudara. Ya, karena ini menceritakan bagaimana kenaikan Tuhan Yesus dan apa rahasia ini yang kita harus mengerti. Lukas 24 lebih dahulu kita buka Lukas 24. Supaya Bapak Ibu ketika menerima pengurapan nanti saudara mengerti dan pengurapan itu akan bekerja. Katakan amin. Lukas 24 ayat 44. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya nanti baca di rumahnya 36, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Luar biasa. Memang berita kebangkitan Tuhan Yesus itu agak diputar ya oleh Herodes supaya jangan memberitakan kebangkitan, banyak disebarkan kepalsuan. Ya, tapi kita orang percaya kita tidak pernah ragu karena prinsip kita ada pada kelahirannya. Ketika Tuhan Yesus lahir secara ajaib, dia akan kerjakan perkara-perkara besar. Ya, dari kelahirannya itu tidak ada yang menyangkal Bapak Ibu Saudara. Bahkan semua agama, ya semua kitab itu ada. Jadi Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan kemudian dia menyampaikan kepada murid-muridnya, menunjukkan bahwa dia ini adalah Tuhan yang hidup, dia bukan hantu, karena hantu tidak ada dagingnya. Ya, saudara belajar sendiri di ayat 36 baca. Nah, kita langsung ke ayat 44. Firman Tuhan berkata, perhatikan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Kapan saudara pernyataan Tuhan Yesus disingkapkan? Tuhan Yesus itu bukan sekedar hanya dongeng cerita loh Bapak Ibu Saudara, hebat. Semua pemimpin hanya bisa bercerita, tidak bisa menyatakan. Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi, dia menyampaikan firman Tuhan dalam berbagai perumpamaan. Perkataannya itu banyak yang tidak mengerti Bapak Ibu Saudara. Maka Tuhan Yesus berkata, inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti kenaikan Tuhan Yesus menyingkapkan semua kebenaran. Tuhan Yesus berkata anak manusia akan ditangkap dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga akan bangkit. Rasul Petrus tidak terima, dia katakan no way, no. Dan Tuhan Yesus marah, iblis kamu. Kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Mereka tidak ngerti saudara, tapi disingkapkan semua. Maka itu di ayat selanjutnya 45, lalu ia membuka pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti kitab suci, wow. Kenaikan Tuhan Yesus mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya saudara, itu menyingkapkan semua yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan seluruh Alkitab ini Bapak Ibu harus tahu. Alkitab ini hanya bercerita tentang Mesias yaitu Tuhan Yesus dan harus digenapi. Siapa yang bisa menggenapi yaitu Tuhan Yesus. Maka itu Tuhan Yesus adalah yang Alfa dan Omega. Dan Tuhan teguhkan bahwa kita gereja Tuhan itu masuk di dalam karya keselamatan dan karya kiamat. Keselamatan tanpa kiamat, tanpa kedatangan hari akhir yaitu hari Tuhan, maka belum digenapi. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita gereja Tuhan adalah umat penggenap.
Semua yang tertulis di Alkitab tentang aku, kata Tuhan. Semua yang tertulis di kitab suci tentang aku, kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi, digenapi hari ini. Lihat, harus digenapi. Saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Artinya saudara adalah umat yang menggenapi semua yang tertulis di dalam Alkitab. Gereja Tuhanlah yang menggenapi. Katakan amin. Kita umat penggenap. Semua disingkapkan, digenapkan semua. Tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, hanya satu kitab suci yang berbicara tentang kebenaran, yaitu Alkitab. Kitab yang tidak berbicara tentang Yesus Kristus bukanlah kitab suci yang asli. Dan inilah yang asli. Tidak perlu saudara ditanya bahasa aslinya mana. No, tidak penting bahasa asli. Tidak penting saudara. Yang penting isinya apa saudara. Kalau itu bahasa asli tapi tidak berisi tentang Tuhan Yesus yang sebagai Mesias, maka dialah bukan kitab kehidupan. Hanya satu kitab kehidupan yang menceritakan Yeshua HaMasyiah. Dan harus digenapi. Tepuk tangan buat kebenaran. Harus digenapi. Supaya saudara mengerti benar. Ini loh kitab kehidupan. Jadi kitab kehidupan, kitab suci itu kitab bukan sekedar menceritakan tentang kiamat, tentang dunia, tentang penciptaan. No, buat apa cerita penciptaan, buat apa cerita tentang kiamat, buat apa cerita tentang dunia dan nasib manusia dengan tata cara apapun, buat apa? No, kitab suci yang benar yang datang dari Allah Elohim adalah kitab yang menceritakan tentang anaknya Yesus Kristus Tuhan. Dan ini digenapi. Harus digenapi dengan kenaikannya ke surga. Semua disingkapkan saudara. Kebenaran dibukakan. Dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang hidup dalam kebenarannya. Makanya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Masihkah kita tidak percaya? Makanya peristiwa kenaikan itu membuka mata kita. Anda akan mengerti kebenaran. Bagaimana orang Kristen yang meninggalkan Tuhan Yesus mu'alaf. Bagaimana mungkin saudara. Karena mereka tidak mengerti. Andai kata mereka mengerti apa yang saya katakan saudara. Mereka tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Apa yang tertulis di kitab suci harus digenapi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara melalui pengangkatan Tuhan Yesus ini maka penggenapan Kristus terjadi. Empat 46 katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Mesias harus menderita. Kitab suci yang disingkapkan itu menceritakan sebuah kebenaran. Yaitu Yesus Kristus harus menderita, mati, bangkit dari antara mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya apa saudara? Berita tentang apa? Pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari mana saudara? Yerusalem. Dan Tuhan berkata kamu adalah saksi dari semuanya ini 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, kebenaran disingkapkan. Kebenaran Alkitab, kitab suci harus berbicara tentang Kristus, kitab suci harus berbicara tentang pengampunan dosa dan pertobatan. Oke, banyak kitab berkata tentang pertobatan, orang harus bertobat, tetapi pengampunannya bagaimana? Yesus Kristus datang untuk mengampuni semua orang berdosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Tidak akan binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Karena apa? Pengampunan terjadi. Oke, Anda minta ampun, silakan minta ampun. Tapi Anda belum tentu diampuni. Kenapa? Pengampunan harus ada korban. Harus bayar harga. Tuhan Yesus datang membayar harga. Ada orang tanya,
Tuhan Yesus itu membayarnya kepada siapa? Kepada setan ya. Yang ditanya bingung saudara. Tuhan Yesus membayarnya kepada Allah, Elohim. Ketipu saudara, ini orang Kristen ada di YouTube. Tuhan Yesus mati, nebus dosa. Betul ya? Betul. Nebus dosa siapa? Dosamu toh? Iya. Dan nebusnya ke siapa? Ke setan toh? Yang ditanya juga berkata, iya betul. Loh, berarti bayar ke setan toh? Berarti Tuhan Yesus tunduk dong sama setan. Saudara, manusia semua berdosa. Dan Allah itu kasih dan murka. Allah akan menghukum saudara ke neraka. Karena apa? Allah setia pada perjanjiannya. Dengan apa dia harus menyelesaikan saudara? Apa yang dia katakan perjanjian itu tidak boleh dibatalkan. Semua orang berdosa harus maut. Upah dosa adalah maut. Itu enggak bisa. Allah kita Allah yang konsisten saudara. Tidak bisa dia berkata kemudian dosamu tidak usah dimasukkan neraka. Tidak. Semua orang berdosa pasti masuk neraka, itu hukumnya. Tapi bagaimana Allah bisa menyelamatkan saudara? Murkanya harus turun, maka harus ada yang membayar. Dan siapa yang membayar? Orang yang tidak berdosa. Tidak ada orang berdosa, tapi hanya satu, anaknya yang tunggal. Harus turun, dia tidak berdosa. Tetapi dia mengambil dosa saudara, supaya saudara yang percaya kepadanya, engkau diampuni dan diselamatkan. Yesus Kristus semuanya, katakan amin. Tidak ada agama apapun tidak bisa menyelesaikan pengampunan. Itu yang menjadi topik saya ketika saya di sebelahnya peti mati. Mama saya berkata, Tuhan kalau aku nyusul mama, aku di mana? Siapa yang ngampuni dosaku? Karena saya sadar saudara, di hadapan Tuhan ukurannya itu sempurna. Satu dosa saja saudara tidak akan masuk. Dia suci, holy. Bagaimana kita yang kotor ini. Dan itu saya mencari Tuhan. Bagaimana? Saya mencoba masuk agama A. Mereka berkata, ya kamu yang tanggung sendiri. Nanti dilihat amal baikmu. Oh, bagi saya nggak masuk akal. Amal baik itu tidak akan mengurangi dosa. Tidak akan mengurangi dosa, amal baik. Amalnya dapat, kebaikannya dapat, upahnya dapat. Tapi dosa tetap dosa. Yang ngerti katakan amin. Anda hutang sama orang, orangnya kasih aja pecel tiap hari. Kira-kira lunas gak hutangnya? Lah iya, hutang harus dibayar? Dibayar enggak? Nah, jadi kalau mau lunas hutang harus dibayar. Anda pinjam di bank, gak bisa direktur banknya Anda kasih makanan kesenangan dia. Kemudian hutangmu lunas. Bagaimana mungkin tidak bisa? Bukankah kita hutang semua? Tapi siapa yang bisa bayar? Para nabi bisa bayar? Tidak. Tidak ada yang bisa bayar. Karena para nabi juga berdosa. Siapa? Sebutkan nama. Tidak ada. Rasul-rasul tidak bisa membayar hutang kita. Hanya satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Tepuk tangan bagi dia. Dan itu semua tertulis. Tuhan Yesus hadir bukan ujuk-ujuk atau hanya imajinasi manusia, free thinker manusia, pikiran logika manusia. Terus kita bikin dongeng. Oh kalau kamu percaya Tuhan Yesus fiktif apa? Tidak saudara. Semua yang dia alami semua tertulis. Haleluya. Semua yang dia alami hidupnya sudah tertulis, sudah dinubuatkan. Dia hidup menyelesaikan apa yang tertulis di Alkitab. Dahsyat enggak saudara? Cintai Alkitab ini. Katakan, cintai saudara. Ini kebenaran, ini kebenaran. Kalau saudara punya ini, Anda memiliki lebih dari emas dan perak. Bahkan nilai uangmu sampai 1 triliun, 1000 triliun pun tidak akan menang dari Alkitab ini. Karena kitab ini kitab kehidupan. Katakan amin. Kitab ini dinyatakan kenaikan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu berkata, sudah digenapi. Kenapa orang Kristen tidak baca Alkitab? Aneh saudara. Kalau mata kita sudah dibuka, maka kita mengerti. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia adalah yang sulung. Tolong bukakan 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 23. Mari kita lihat. Kebenaran ini ada pada saudara loh. Apa yang dialami Tuhan Yesus, saudara alami. Semuanya. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Kristus itu naik ke surga loh saudara. Wah waktu saya bayangkan ini dahsyat. Lah ini naik bener loh saudara. Ya kayak film Superman loh. Lo naik mengatasi gravitasi loh. Dan yang saya pikir dia terus kemana? Waktu naik pesawat saya coba mencari Tuhan Yesus di mana. Yang ada cuman awan-awan.
Dia naik, dia masuk kepada dimensi yang tidak kelihatan. Dan itu surga. Surga di atas atau di bawah? Di atas. Bapa kami yang di surga. Oh dahsyat saudara. Maka itu kenaikannya itu dia yang sulung, yang pertama. Sesudah itu saudara dan saya yang menjadi miliknya. Pada waktu kapan? Kedatangannya, tepuk tangan. Pada waktu kedatangannya saudara naik. Amin. Amin. Makanya Roh Kudus diberikan. Karena Tuhan Yesus yang sulung saudara. Yang sulung yang pertama. Kita ini nanti yang menyusul. Tidakkah kita bersyukur toh saudara? Ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapanya. Yes. Kapan ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa? Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan. Pemerintahan kerajaan kegelapan dan kekuasaan dan kekuatan. Dunia ini saudara, kalau kiamat nanti Tuhan Yesus mengambil seluruhnya dan menyerahkan kepada Bapa. Makanya kita berdoa, Tuhan Yesus Bapa di surga, kiranya kiamat segera terjadi hari ini. Tuhan Yesus datanglah segera. Tuhan Yesus datanglah segera. Saudara, doa ini membuka mata semua orang Kristen. Doa kiamat. Dan ini menjadi kesaksian loh saudara. Kemarin rapat sub kaget semua pendoa juga. Seumur hidup saya tidak pernah mendengar doa kiamat. Tetapi ketika doa kiamat dinaikkan, disitulah dibuka semua. Karena Tuhan Yesus akan menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapanya. Tapi sesudah ia membinasakan segala pemerintah, itu kapan? Waktu dia datang. Maka itu di dalam surat Tesalonika, dia datang, dia bunuh itu penguasa tunggal, yaitu setan. Dengan mulutnya dihembuskan api. Kapan saudara? Ketika Tuhan Yesus datang, dan itu kiamat. Katakan amin. Makanya kita harus rindu cepat kiamat Tuhan. Karena apa? Saudara pasti terangkat bersama-sama. Katakan amin. 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai apa? Raja. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Kapan saudara? Kiamat. Maka itu kalau doa kita tidak mempercepat saudara. Tuhan Yesus belum menyerahkan kerajaannya kepada Bapanya. Dia harus hancurkan penguasa tunggal. Di surat Yohanes 1 Yohanes dikatakan bahwa penguasa dunia ini siapa? Setan. Setanlah yang menjadi penguasa dunia sampai hari ini. Dia menguasai saudara. Dan Tuhan Yesus menunggu doa gerejanya. Karena doa orang benar itu yang membuka tingkap langit. Ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah siapa? Maut. Maut dia binasakan saudara. Makanya Tuhan Yesus bangkit. Setiap orang yang percaya kepadanya, dia akan bangkit dan naik ke surga. Karena maut dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Anda tidak bisa dikuasai oleh maut. Roh maut tidak akan bisa masuk dalam hidup saudara. Karena saudara punya roh kehidupan, yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Dan 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri, perhatikan, Yesus Kristus sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu, ia itu Bapa. Bapa sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, tidak termasuk di dalamnya. Segala sesuatu ditaklukkan Bapa di bawah kaki Kristus. Bapa tidak termasuk. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri, Yesus Kristus sebagai anak, akan menaklukkan dirinya di bawah siapa? Bapa Elohim yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya Allah menjadi semua dan di dalam semua. Katakan amin. Rancangan Allah Abraham, Ishak dan Yakub semua digenapi dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka segala rancangan semuanya sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Supaya Allah menjadi semua dan di dalam semua beri kemuliaan bahwa Bapa Elohim. Katakan amin.
Tuhan Yesus menaklukkan diri di bawah Bapa Elohim. Bapa menaklukkan semuanya di bawah Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengerti kuasa kenaikan Tuhan Yesus, segala perkara di dunia itu ada di bawah kaki saudara. Tidak ada satupun yang bisa di atas kepala saudara. Apapun persoalan, seberat apapun, saudara harus beriman sudah ada di bawah kaki saudara. Karena segala sesuatu telah ditaklukkan kepada Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kenaikan Tuhan Yesus membuat kita mengerti bahwa penggenapan segala sesuatu di dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama lain. Kasarannya, kalau mau mencari keyakinan yang benar, hanya keyakinan yang ada nama Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah Yesus yang menderita, disalibkan, mati dan bangkit hari ketiga. Bukan Yesus Kristus yang tidak pernah disalibkan. Dan Kristus menjadi yang sulung. Maka itu saudara nanti saya minta urapan. Ya, dan Tuhan teguhkan urapan pengangkatan itu urapan perkenanan. Amin, karena Roh Kudus akan membawa saudara naik sebagaimana Henok, sebagaimana Elia. Mereka hidup luar biasa, bergumul dengan Tuhan, dekat sekali dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, pengangkatan Tuhan Yesus atau kenaikan Tuhan Yesus ini menyatakan bahwa Alkitab itu benar adanya. Katakan amin, kebenaran ada di sini. Berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Matius 28, ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Matius 28, tolong buka ayat 16. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang ditunjukkan Tuhan Yesus pada mereka, itu Bukit Zaitun. Saudara, Tuhan Yesus akan datang dengan cara yang sama, tapi dengan dimensi lebih daripada 3, karena kita bisa melihat padahal Tuhan Yesus ada di atas Bukit Zaitun. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Haleluya. Karena Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya. Tembok itu tembus saudara. Tetapi beberapa orang apa saudara? Ragu-ragu. Termasuk itu 2 orang dari Emmaus. Saudara, berkat Tuhan Yesus itu dahsyat, katakan amin. Ketika ada 2 orang muridnya meninggalkan Yerusalem pulang ke Emmaus, di situ Tuhan Yesus ada di tengah mereka. Tapi mereka tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Kenapa? Tertutup oleh kekecewaan. Tapi Tuhan Yesus mengasihi mereka. Karena apa? Roh Kudus belum turun. Dan ketika Tuhan Yesus mengajak mereka berbicara tentang kitab Musa, Taurat, Mazmur, dan kitab nabi-nabi, hati mereka berbunga-bunga, bersuka cita. Dan ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan kudus, mata terbuka. Saudara, kegenapan firman Tuhan, kegenapan Alkitab, buku kehidupan cuma satu yang benar ini. Karena apa? Di dalamnya ada perjamuan kudus. Jangan tertipu orang Kristen. Kalau Anda menemukan kitab lain, ada perjamuan kudus, itu kebenaran berarti. Tapi tidak ada kitab lain. Karena Yesus Kristus hanya satu yang datang dari surga. Tidak ada 2. Kitab perjamuan kudus. Ketika orang menerima perjamuan kudus, mata terbuka, disingkap langsung. Dan 2 murid itu melihat Tuhan Yesus dan kemudian gone, hilang. Mereka kembali lagi ke Yerusalem berapi-api. Bersyukur ya Bapak Ibu Saudara bisa percaya Tuhan Yesus. Tepuk tangan, bersyukur. Bersyukur, lebih meriah lagi tepuk tangan, lebih meriah, dahsyat ya. Dahsyat men, dahsyat men. Kalau kita udah ngerti gini ya, udah ngerti gini, dibunuh rela, betul nggak? Bunuh saja. Gitu loh saudara. Wong dibunuh aja rela kok, masalah cuman kontrakan rumah, masalah makan minum. Wong dibunuh rela kok masalah itu. Rugi saudara kita kalau sampai goyah. Jangan ragu-ragu lagi, katakan amin.
Makanya kita peringati orang Kristen tuh memberi kenaikan Tuhan Yesus. Lah kalau ibadah kenaikan aja nggak diperingati. Aduh, makanya saya tuh udah geram. Tuhan Yesus cepat datang Tuhan, aku benci banget. Itu orang Kristen gak ibadah, benci aku Tuhan. Dan supaya mereka itu tobat gitu loh. Apa yang meringati dia gitu loh. Kok nyuruh orang lain percaya itu bagaimana? Ayat 18. Masih bersama saya, haleluya. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, lihat saudara, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ayat 19. Karena itu pergilah. Ini mau terangkat ada kebenaran dalam Alkitab yaitu berita pertobatan dan pengampunan dosa saudara. Itu dahsyat. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat 20. Lihat saudara, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini loh dahsyat. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Katakan amin. Tidak usah takut disantet, tidak usah takut diguna-guna, tidak usah takut diteluh. Tidak usah takut karena Tuhan Yesus bersama saudara. Tidak ada satu kuasa pun bertahan di hadapan Tuhan Yesus. Ketika saya disantet, orang yang nyantet berkata, Pak, saya tahu di hadapan Tuhan Yesus tidak ada satu kuasa kegelapan yang bisa tahan. Dan dia tidak berhasil santet saya. Jangan takut saudara. Iman itu ini. Tapi kalau mati gimana Pak? Anda terangkat. Tidak usah takut. Mati pun gak apa-apa. Maka itu yang membuat saya berani. Mau kemana lah? Mau tingkat berapa tingginya ilmu yang ada di daerah itu. Ketika Tuhan Yesus datang saudara. Maka semua harus tunduk. Fabianus datang turun dari pesawat. Di satu pulau Bali, semua harus tunduk, cuman Anda tidak kelihatan. Coba dibuka sama Tuhan, saudara akan lihat itu yang namanya toyol dan semuanya memberikan hormat begini. Raja di atas segala raja. Siapa? Karena Tuhan Yesus ada dalam hidup saya. Anda tidak perlu terlalu effort banyak tentang hal itu. Asal saudara melakukan apa yang dia perintahkan. Anda pergi untuk berita pertobatan dan keselamatan. Bapak ibu saudara lihat pertobatan dan pengampunan diberikan. Waktu Tuhan Yesus mau naik dan Tuhan Yesus berkata, aku berjanji aku menyertai engkau. Makanya semua pelayan Tuhan tidak usah takut. Tuhan Yesus berserta saudara. Ada berkat kenaikan diberikan oleh Tuhan buat saudara. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Tolong pemusik masuk. Tolong pemusik masuk. Dan Tuhan Yesus katakan juga saudara, ada berita yaitu tentang penggembalaan. Kisah Rasul 1 ayat 1, saya tunjukkan bentar. Perlengkapan kuasa yang maha tinggi di tempat maha tinggi diberikan. Kalau Tuhan Yesus sudah naik, Tuhan Yesus berkata, jika aku tidak pergi nak, maka Roh Kudus tidak akan turun. Semua murid-muridnya semua muridnya berharap supaya jangan tinggalkan kami. Tidak bisa. Semua yang tertulis sudah dikenapi, aku sudah selesai. Dan aku harus pergi supaya penggenapan akan terjadi dalam gerejaku. Anda adalah orang yang harus menyelesaikan hari ini. Kamu memang kerja saudara. Tapi ingat tugasmu menjadi saksinya. Saudara punya beban. Karena engkau menghargai kenaikan, matamu harus tertuju kepada Tuhan Yesus yang naik ke surga. Bukan Tuhan Yesus yang diberitakan oleh orang dunia, Tuhan Yesus yang tidak disalib. Untuk apa saudara? Kita langsung ke ayat
Langsung ke ayat 6 aja saudara ya. Nanti baca sendiri ya karena waktu luar biasa, langsung ayat 6. Karena Tuhan Yesus terangkat ke surga dan Tuhan Yesus didatangi murid-muridnya sedang di Bukit Zaitun. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah Tuhan engkau memulihkan? Ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi apa saudara? Saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu saudara, surat Yohanes sebelum Tuhan Yesus mengajak ke Bukit Zaitun. Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya di Danau Tiberias. Waktu itu Petrus sedang galau karena dia baru menyangkal Tuhan Yesus. Petrus adalah leader saudara. Dia ajak semua rasul-rasul yang lain untuk apa? Nelayan kembali. Tuhan Yesus tiba-tiba datang di Danau Tiberias. Dia berkata, hai anak-anak, adakah lauk pauk? Mereka dengar. Wow. Tebarkan jalamu ke kanan. Ditebarkan saudara. Wow. Ikan. Langsung Petrus berkata, itu Tuhan. Petrus baru menyangkal saudara. Petrus langsung memakai bajunya. Dia terjun ke laut. Dia temui Tuhan Yesus tanpa sepatah kata pun. Tapi Tuhan Yesus berkata, Petrus, kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan dombaku. Simon Petrus, kamu mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakan dombaku. Beri makan dombaku. Pertanyaan ketiga, Tuhan Yesus berkata, Petrus, kamu mengasihi aku? Petrus menangis saudara. Petrus tahu 3 kali pertanyaan. Maka Petrus berkata, aku tidak layak seperti kematian Tuhan Yesus. Aku mau mati di balik salibnya. Aku gak layak. Saudara, kematiannya aja gak layak. Sejak itu Petrus berkata, Tuhan engkau tahu hatiku. Aku mengasihi engkau. Petrus, gembalakan dombaku. Saudara, Tuhan Yesus pergi untuk apa? Dia sedang impartasikan urapannya. Setiap saudara ada hidup di dunia. Saudara harus melakukan tanggung jawab masing-masing sesuai karunia. Tapi jangan lupa, engkau punya Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin setiap saudara punya hati untuk melayani. Kenaikan Tuhan Yesus membawa kita untuk mengerti karena kuasa Roh Kudus turun atas saudara. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Lukas 24 kembali tadi. Saya tutup Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati untuk saudara mengerti hati Tuhan. Tuhan Yesus sedang mencari satu gereja yang penuh roh. Yang mau mengerti hatinya, memberitakan pertobatan pengampunan, menjadi saksinya saudara. Dan Tuhan Yesus tidak membiarkan saudara. Dia berikan kuasa dari tempat maha tinggi. Lukas 24 ayat 50. Kenaikan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya saudara. Wow, kalau saudara waktu itu ada di sana. Mungkin hati saudara penuh dengan duka cita, sukacita. Dan Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka. 51. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, perhatikan, ia sedang memberkati mereka. Surat Matius 28, Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa loh saudara. Ingat penyertaan Tuhan Yesus, tangannya selalu begini. Ia sedang memberkati sambil terangkat tuh saudara. Saya teringat nabi-nabi. Sebelum nabi-nabi meninggal selalu blessing anak cucunya. Hidup orang Kristen tanganmu ke bawah. Tinggalkan dunia ini dengan blessing. Spiritual blessing saudara. Tinggalkan ke anak cucumu spiritual blessing. Kalau saudara tidak ngerti Alkitab apa yang kau lepaskan. Kalau saya tidak ngerti Alkitab apa yang saya lepaskan untuk pengurapan.
Anda tidak pernah baca Alkitab. Apa yang saudara lepaskan? Tuhan Yesus satu model yang luar biasa, dia begini. Jadi yang ada itu yang patung Tuhan Yesus di mana itu di Indonesia yang tertinggi, saudara, harus begini tangannya, bukan begini. Karena Tuhan Yesus memberkati, itu model gambar. Ia berpisah dari mereka sambil tangan begini loh saudara. Dan terangkat kemana? Ke surga, tepuk tangan, ke surga. Dengan ke surga. Ada surga. Dulu saya tidak percaya surga dan neraka. Karena tidak ada pernah orang mati dan naik ke surga. Tidak pernah. Saya percaya surga. Tuhan Yesus ada di surga. Terangkat. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya. Tidak ada pribadi yang layak disembah saudara. Tidak ada pemimpin yang layak disembah. Hanya Yesus Kristus Tuhan. Itu yang kita rindukan. Tuhan segera datang. Supaya orang yang menghina engkau akan menyembah. Mu'alaf akan menyembah. Semua orang yang menista engkau. Bahkan Israel dan Yerusalem. Mereka akan sujud menyembah Yesua HaMasiah. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan apa saudara? Sangat bersuka cita. 53. Apa yang terjadi saudara? Mereka senantiasa, katakan senantiasa. Mereka selalu berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Katakan amin, katakan amin. Ada 4 berkat dari Tuhan Yesus yang selalu ada dalam hidupmu. Yang pertama, berkat kehidupan. Akulah kehidupan. Saudara harus beriman. Berkat kehidupan kekal itu yang dicari oleh Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di rumput yang hijau, yang menyegarkan jiwaku. Dadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Di hadapan lawanku engkau menyediakan hidangan. Dan aku mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya apa? Berkat kehidupan, kemurahan, kebajikan mengikuti aku. Berkat kehidupan diberikan. Berkat kehidupan dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang kedua, saudara mendapat apa? Berkat surgawi. Saudara, di surga itu ada every spiritual blessing. Di dalam Efesus 1 ayat 3 ada segala berkat surgawi. Saudara bisa download karena saudara punya iman dalam Tuhan Yesus. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Terimalah berkat, terima urapan, terima. Terjadi atasmu. Haleluya. Every spiritual blessing saudara. Anda jangan ragu. Tuhan Yesus menjamin karena dia sudah naik. Dan apa yang kau lepaskan terlepas saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Coba angkat tangan kanan saudara. Yang punya tangan maksudnya ya. Tangan kanan saja. Katakan gini. Di tangan ini ada berkat surgawi. Di tangan ini ada berkat surgawi. Mungkin kau gak punya uang saudara, tapi ada berkat surgawi. Apa yang kau tumpangkan melalui tanganmu saudara. Berkat surgawi dari Tuhan Yesus turun. Seperti Abraham, dia tidak punya anak, tapi dia memberkati orang dan punya anak semuanya. Haleluya, haleluya. Kenaikan Tuhan Yesus membuat iman kita kokoh saudara. Jangan ragu, tanganmu ada berkat surgawi. Kamu tidak punya apa-apa, kamu datang, engkau diberkati. Lepaskan. Yang ketiga, berkat pujian penyembahan. Tuhan Yesus berkata, Allah bertata atas pujian penyembahan. Kalau orang hidup dalam pujian penyembahan, itu berkat Tuhan Yesus turun. Karena dia hadir saudara. Itu tata Allah, tata Tuhan Yesus. Sukalah memuji Tuhan. Sukalah menyembah Tuhan. Urapan mengalir. Anda akan pindah ruangan kamarmu di kampung kecil. Tanah pasir. Tapi engkau akan melihat yang namanya the secret place. Ruanganmu diubah. Ada bunga
Mawar Syaron. Ada yang namanya minyak narwastu. Pengurapan terjadi. Katakan amin. Dan itu Tuhan Yesus yang bawa. Gak bisa, siapapun lagi gak ada. Dan yang terakhir saya tutup. Berkat gereja Tuhan. Tuhan Yesus kepala gereja. Siapa yang sungguh-sungguh berada di gerejaku. Berkatku aku curahkan. Hidupmu akan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dunia tidak akan dapat memberikannya. God bless you all.